Shalom umat-umat yang dikasihi Tuhan. Kita telah tiba pada triwulan yang kedua di mana kita akan membahas kitab Kejadian. Kitab yang ditulis oleh Musa setelah keluarnya bangsa Israel dari Mesir tentunya. Dan kitab yang ditulis 1000 tahun setelah periode Kejadian. Dan saat kita akan membahas Kejadian dari pelajaran demi pelajaran setiap pekannya, akan hanya ada satu fokus. Yaitu kita akan melihat bahwa semuanya itu berbicara tentang Yesus. Baik dia sebagai pencipta, sebagai pemelihara, dan juga sebagai penebus kita. Dan saat kita berbicara tentang penciptaan, semuanya adalah mengenai Yesus. Yohanes 1 ayat 1-4. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Kita akan mempelajari pelajaran yang pertama, penciptaan. Kita akan melihat Yesus sebagai pencipta kita. Kita akan melihat tugas manusia dan arti yang lebih dalam tentang hari Sabat. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, saat kami akan mempelajari tentang penciptaan, biarlah Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan perkataan. Kuasa yang sama boleh kami terima saat kami mempelajari firman-Mu. Sehingga firman yang penuh kuasa itu akan menjadi bagian kami dikuatkan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja bagi kami masing-masing dimanapun kami berada saat menyaksikan video ini. Biarlah pelajaran ini boleh menjadi pelajaran yang menguatkan kami secara pribadi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, adalah sangat penting bahwa Alkitab dimulai dengan penciptaan. Itulah pelajaran pertama saat kita membuka Alkitab, bukan Kejadian 1. Dan ini adalah dasar iman kita. Bahkan bukan hanya dasar, inilah permulaan iman kita. Kenapa? Karena percaya pada penciptaan, artinya bahwa saya percaya bahwa saya berhutang untuk keberadaan saya dan mengakui bahwa saya diciptakan oleh seseorang yang tidak dapat saya lihat dan yang sudah ada sebelum saya ada. Ini merupakan awal perbuatan iman. Karena iman dalam Ibrani 11 ayat 1 adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dan di ayat 3 dikatakan, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau iman adalah mempercayai sesuatu yang tidak kita lihat, kita tidak pernah melihat penciptaan. Itu membutuhkan iman. Dan itulah langkah awal kita untuk bertumbuh di dalam iman. Iman harus dimulai dengan meyakini tentang penciptaan, bahwa ada Allah pencipta kita. Dan kita akan sama-sama pelajari tentang penciptaan ini. Kita akan bagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama dari penciptaan, kita akan berfokus dalam Kejadian 1. Dan ini adalah penciptaan secara keseluruhan. Di bagian yang kedua, kita akan berfokus di Kejadian 2, di mana kita akan berfokus secara khusus untuk manusia, penciptaan manusia. Dan di dalam kedua ini kita akan mempelajari sosok Allah yang digambarkan di masing-masing bagian. Dan kita akan tutup sama-sama nanti dengan mempelajari tentang hari Sabat. Mari kita mulai dari ayat yang pertama. Ayat hafalan kita, Kejadian 1 ayat 1. Ayat hafalan sejuta umat. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dari kalimat pertama ini saja sudah begitu banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Allah menciptakan. Artinya ada unsur kasih karunia di dalamnya. Bahwa penciptaan adalah anugerah Allah. Saya ada karena anugerah Allah. Sama seperti penciptaan, penebusan kita juga adalah anugerah Allah. Jadi penciptaan adalah tentang kasih karunia. Yang kedua, Allah menciptakan. Artinya ada Allah sang pencipta. Bahwa dunia ini tidak terjadi dengan dirinya sendiri begitu saja seperti teori evolusi. Dunia ini diciptakan dengan sebuah tujuan, dengan sebuah rencana yang pasti. Bukan tanpa sengaja bumi ini ada, dunia ini ada. Tuhan juga menciptakan kita dengan hal yang sama. Sama seperti dia menciptakan langit dan bumi memiliki sebuah tujuan, kehidupan kita, kehidupan saudara, kehadiran saudara memiliki tujuan. Tuhan menciptakan saudara dengan sebuah tujuan. Saudara tidak diciptakan dengan tidak sengaja. Saudara diciptakan dengan sebuah tujuan sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan keberadaan saudara bermakna. Karena
yang menciptakan adalah Raja alam semesta. Dan Raja yang sama sudah mati untuk saudara. Yang ketiga, penekanan akan kata Allah dalam kalimat yang pertama ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menjadi puncak kalimat yang pertama ini. Penekanan yang sangat kuat ditekankan pada kata Allah. Di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, Allah di sini adalah Elohim, yang menunjukkan keunggulan dan kekuatan Allah. Allah yang transenden, yang penuh kuasa, sehingga dia sanggup menciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Elohim, Allah yang digambarkan dalam Kejadian 1 ini adalah Allah yang sungguh luar biasa besarnya. Mungkin bisa kita bilang tidak dapat kita jangkau, tidak dapat kita telusuri. Bahkan menciptakan, Allah menciptakan. Kata menciptakan adalah bara, di mana kata bara ini hanya digunakan bila mana Allah sajalah yang menjadi subjeknya. Hanya Allah yang sanggup untuk menciptakan. Dan inilah cara pertama bagaimana kita harus datang kepada Allah. Dengan penuh hormat. Menyadari bahwa Allah kita adalah Elohim. Allah yang sangat besar. Yang kuasanya melebihi kita. Hadiratnya melebihi kita. Kekudusannya, kebesarannya jauh melebihi kita. Sehingga kita harus datang kepada Allah. Cara yang pertama adalah dengan penuh hormat dan rasa kagum kepada Elohim. Lalu kita lanjutkan. Kalau kita baca Kejadian 1 ayat 4, 10, 12, 18, dan seterusnya. Setiap akhir dari penciptaan hari demi hari, Tuhan selalu menilai pekerjaannya sebagai baik. Apa yang dilakukan itu adalah baik. Kata asli dari baik adalah tov. Kata sifat untuk kata berhasil atau bekerja dengan baik. Contohnya terang itu bekerja dengan baik karena dia sudah bisa menerangi. Tanaman itu bisa berbuah dan lain-lain. Bekerja dengan baik semua ciptaannya. Tapi kata tov ini bukan sekedar tentang efisiensi secara fungsi saja, tetapi juga mengungkapkan keindahan secara fisik. Kontras dengan fisik sesudah dosa, di mana semua hal menjadi fana, akan mati pada akhirnya. Tumbuhan menjadi kering. Manusia akan menjadi tua. Dan kata itu baik, tov, artinya bahwa ciptaan itu bekerja dengan baik, berfungsi dengan baik, tetapi dia juga indah, dia sempurna, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa di dalamnya. Kekal untuk selama-lamanya. Jadi kalau kita melihat semuanya ini bertentangan dengan teori evolusi, bukan? Evolusi menjelaskan bahwa semuanya terjadi dengan sendirinya, tanpa sengaja. Tetapi kalau kita belajar penciptaan, kita semua diciptakan dengan tujuan. Teori evolusi mengajarkan bahwa makhluk hidup bertumbuh secara progresif dari bentuk yang inferior ke superior. Contohnya dari kera, menjadi manusia yang lebih superior. Tetapi penciptaan mengajarkan bahwa makhluk hidup diciptakan sudah sempurna sejak awalnya. Dalam kondisi yang superior dari awal. Teori evolusi mengajarkan bahwa itu keberadaan dunia ini dan semua makhluk hidupnya terjadi dalam keadaan yang progresif selama proses jutaan tahun. Sedangkan penciptaan, kita belajar bahwa kita semua diciptakan dalam 7 hari secara literal, bukan simbol, bukan 1 hari 1000 tahun, 7 hari semuanya jadi. Dan sebenarnya hanya ada satu kesamaan antara teori evolusi dan penciptaan. Apa kesamaannya? Sebenarnya kedua-duanya membutuhkan iman. Kalau iman adalah mempercayai sesuatu yang kita tidak lihat, argumen dari pakar-pakar ilmiah dapat terbantahkan. Karena menurut mereka mungkin evolusi ini lebih logis, lebih terbukti. Tapi kalau kita lihat di mana buktinya? Siapa yang pernah melihat terjadi benturan dahsyat, yang melihat makhluk hidup tiba-tiba bertumbuh berevolusi jutaan tahun? Tidak ada yang pernah lihat. Jika dua-duanya didasarkan dengan iman, harus percaya dengan apa yang tidak kita lihat. Bukti manakah yang saudara mau percayai? Bukti kata-kata manusia atau bukti yang langsung tertulis di dalam Alkitab? Secara pribadi, saya akan pilih apa yang Alkitab tulis. Bahwa saya dijadikan dengan tujuan, saya dijadikan oleh Allah yang maha besar. Jadi semua ciptaan selesai, termasuk hari Sabat, dalam waktu 7 hari. Kita masuk ke penciptaan bagian kedua, ayat ke-7, Kejadian 2. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya.
Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Tuhan Allah. Allah disebut sebagai Elohim. Di sini, di bagian yang kedua, Tuhan. Itu adalah Yehovah atau Yahweh. Ini menampilkan Allah yang dekat dan pribadi dengan kita. Kisah penciptaan adalah pelajaran untuk menyembah Tuhan. Jika di bagian yang pertama kita menyadari Allah sebagai Allah yang besar yang harus kita hormati dan kagum, di bagian kedua adalah Allah yang dekat dengan kita, yang kita bisa rasakan kedekatannya secara pribadi dengan kita. Dan itulah cara kita untuk datang kepada Tuhan dalam ibadah kita. Pertama, kita harus datang dengan rasa kagum dan hormat kepadanya, diiringi dengan sukacita dan jaminan kedekatan, pengampunan, dan kasih Allah. Dan inilah urutan di mana jika kita ingin mengasihi Allah dan beribadah kepadanya, hanya saat kita menyadari Tuhan itu maha besar, barulah kita dapat menghargai kasih karunia-Nya yang besar itu. Itu juga sebabnya pemazmur sering menghubungkan penciptaan dengan penyembahan. Mazmur 100 ayat 1-3. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita lanjutkan dalam kisah penciptaan manusia. Ayat 26 dan 27 kita tahu bahwa manusia dijadikan menurut gambar dan rupa Allah. Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Dan seringkali gambar dan rupa Allah ini dibatasi dengan sekedar fungsi administratif manusia untuk mengelola dunia ini, atau juga mungkin secara spiritual. Tabiatnya mirip dengan Allah, fungsinya mirip dengan Allah. Dan seringkali yang diabaikan adalah fitur secara fisik. Sehingga pandangan ini kurang tepat. Selain fungsi administratif dan spiritual, kata gambar dan rupa menggambarkan rupa secara fisik yang sama dengan Allah. Gambar adalah selem bahasa aslinya yang mengacu pada bentuk konkret dari tubuh fisik Allah. Dan rupa adalah yang berikutnya, kualitas abstrak yang sebanding dengan pribadi ilahi. Jadi gambar dan rupa adalah secara fisik dan secara fungsi. Jadi manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah secara fungsi, spiritual, dan juga fisik. Sehingga kita harus menghargai tubuh kita, merawat tubuh kita, karena ini adalah gambar dan rupa Allah. Walaupun sekarang kita dalam kondisi yang berdosa yang sudah berbeda jauh dari kondisi yang sebelumnya. Mungkin ada yang lahir secara cacat, secara lahiriah. Kita semua tidak punya tubuh yang sempurna, tetapi kita harus menjaganya dengan baik dan mensyukuri apa yang Tuhan sudah berikan. Manusia tidak diciptakan tanpa tujuan. Tuhan memberikan manusia 3 pemberian. Taman Eden, makanan, lalu pasangan hidup, perempuan. Dan itulah tugas manusia untuk memelihara 3 hal ini. Tugas yang pertama kita baca dalam Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Harus dikerjakan, harus berusaha untuk membuatnya berbuah. Panggilan bagi kita untuk menjaga lingkungan kita. Itulah tabiat pengikut Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang peduli pada lingkungan. Karena Dialah yang menciptakan. Jangan buang sampah sembarangan, saudara-saudara. Kita jaga lingkungan kita. Itulah tabiat Kristus. Tugas kedua adalah tentang makanan. Ayat yang ke-16. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Kata boleh artinya Tuhan memberikan izin ya. Kenapa? Karena Tuhan yang memberikannya kepada manusia. Bukan manusia yang menciptakan pohon. Itu adalah pemberian Allah. Jadi menjadi kewajiban bagi kita untuk menuruti Allah dalam apa yang boleh dan tidak boleh kita makan. Karena itu semua adalah milik Allah. Dan Tuhan menambahkan sebuah perintah dan batasan di sini. Ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, menjadi prinsip kesehatan hingga pada saat ini. Bahwa menikmati apapun, tanpa batasan apapun, akan menyebabkan kematian. Minum air terlalu banyak menyebabkan kematian. Makan buah terlalu banyak juga menyebabkan kematian. Jadi kita harus belajar untuk bertarak. Tugas manusia yang kedua adalah untuk bertarak dalam hal makanan dan dalam menjaga tubuh kita.
Tugas yang ketiga, menyangkut pasangan hidup. Kejadian 2 ayat 22 dan 24. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Walaupun ikatan pernikahan ini adalah pemberian dari Tuhan, itu memerlukan tanggung jawab manusia. Sebuah tugas dan tanggung jawab untuk setia satu sama lain. Jadi tugas manusia adalah untuk memelihara dan menjaga. Memelihara dan menjaga lingkungan, makanan dan pola hidup kita, dan juga pasangan kita. Dan setelah Tuhan menciptakan semuanya ini, termasuk manusia dan tugas-tugasnya, kita tiba di hari yang ke-7. Kejadian 2 ayat 2 dan 3. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah Ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu, menguduskannya, karena pada hari itulah Ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Artinya, karena Allah menyelesaikan pekerjaan penciptaannya, Dia menetapkan hari Sabat. Jadi hari Sabat, makna yang sangat dalam adalah bahwa memelihara hari Sabat, hari ke-7, adalah ekspresi iman kita bahwa Allah telah menyelesaikan pekerjaan penciptaan. Mengakui bahwa Allah lah pencipta kita dan menyetujui bahwa semua ciptaannya adalah sungguh amat baik. Kita sama-sama merayakan bersama dengan Tuhan. Memelihara Sabat berarti kita bergabung dengan Tuhan dalam pengakuan akan nilai dan keindahan ciptaannya, termasuk tubuh fisik kita. Dan lebih dalam lagi, setelah kejatuhan, hari Sabat yang mengakhiri setiap pekan kita, hari peristirahatan, hari yang seharusnya dipenuhi dengan damai sejahtera, lepas dari kekhawatiran dunia, itu menunjuk juga kepada mujizat keselamatan melalui penciptaan baru dari dunia ini. Sabat adalah tanda di akhir pekan kemanusiaan kita bahwa penderitaan dan pencobaan di dunia ini akan berakhir juga. Itulah sebabnya Yesus selalu memilih Sabat sebagai hari yang paling tepat untuk menyembuhkan orang sakit. Karena setiap Sabat mengarahkan kita pada harapan penebusan akan kedatangan yang kedua kali saat kita akan beristirahat selama-lamanya di dalam Kristus di dunia yang baru. Dan mari kita bagikan sukacita Sabat itu dengan menguduskannya seperti Yesus menguduskan Sabat, dengan menyebarkan kenikmatan Sabat itu kepada orang-orang di sekitar kita juga. Jadi saudara, penciptaan adalah tentang Yesus, penciptaan itu adalah anugerah Allah, itu adalah tentang kasih karunia, karena saudara dan saya diciptakan atas kasih karunia dan kita semua diselamatkan atas kasih karunia. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menciptakan kami. Dan betul, ciptaan-Mu sungguh amat baik. Walaupun kami tidak tinggal di dunia yang sempurna lagi, tetapi dalam setiap kemerosotan dunia ini, kami melihat indahnya ciptaan-Mu. Dan ajarlah kami untuk menjaga semua ciptaan-Mu, termasuk diri kami sendiri, tubuh kami. Dan bantulah kami untuk menguruskan Sabat-Mu dengan mengingat akan bagaimana Engkau telah menciptakan kami. Dan untuk bersetuju denganmu bahwa semuanya itu sungguh amat baik. Terima kasih ya Tuhan atas kasih karunia-Mu, karena semuanya ini adalah anugerah yang Kau berikan kepada kami. Sehingga setiap hari, ajarlah kami untuk selalu bersyukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Silakan like, subscribe, dan share ke kerabat, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, supaya semakin banyak orang yang akan terberkati. Tuhan memberkati.